Selamat bergabung di video tutorial pemrograman dasar. Nah, di sesi ini kita akan bahas tentang array, di mana dalam pembelajaran array ini Anda diminta untuk membuat dua buah program. Yang pertama adalah untuk menjumlahkan dua buah matriks, dan yang kedua adalah untuk membentuk transpose dari sebuah matriks, di mana dalam proses penjumlahan dan transpose tersebut nilai tiap elemen matriks dan ukuran matriks, yang ini jumlah baris dan jumlah kolomnya, dimasukkan oleh pengguna, termasuk juga elemen-elemen dari matriks tersebut. Nah, selanjutnya Anda bisa ketikkan upload studio, mungkin sama ini kita gunakan studio Dota, lalu Anda deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Misal di sini ada NI dan NJ, di mana NI adalah jumlah baris untuk matriks yang pertama dan NJ adalah jumlah kolom untuk matriks yang pertama. Lalu ada variabel I, variabel J untuk indeks baris dan indeks kolomnya. Lalu ada variabel NX, ada variabel NY, di mana variabel NX merupakan jumlah baris untuk matriks kedua, dan NY adalah jumlah kolom untuk matriks yang kedua. Nah, selanjutnya maka Anda perlu untuk meminta masukan dari pengguna. Jadi Anda printf terlebih dahulu, masukkan jumlah baris untuk matriks pertama, dan F Anda tampung dalam variabel NI, lalu masukkan jumlah kolom untuk matriks pertama, dan F tampung dalam variabel NJ. Lalu masukkan jumlah baris untuk matriks 2, dan F tampung dalam variabel NX, dan yang terakhir ekspresikan kembali, masukkan jumlah kolom untuk matriks 2, matriks kedua, ditampung dalam variabel NY. Lalu ada pengujian, di mana pengujian ini diperlukan untuk memastikan apakah dua buah matriks tersebut dapat dijumlahkan atau tidak. Nah, di sini misal untuk kondisi yang pertama adalah NI tidak sama dengan NX atau NJ tidak sama dengan NY. Nah, jika jumlah baris untuk matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua, atau jumlah kolom pada matriks pertama tidak sama dengan jumlah kolom pada matriks yang kedua, maka akan menampilkan pesan maaf, kedua matriks tidak dapat dijumlahkan. Else,
Dalam hal ini, ketika tidak memenuhi kondisi yang ada dalam if, maka akan melakukan lanjutan dari programnya. Dalam hal ini, yang pertama yang dilakukan adalah perulangan i-nya mulai dari 0 sampai i kurang dari ni i increment, lanjut dengan for yang kedua. Nah, dalam hal ini dinamakan nested for atau for di dalam for. Untuk c sama dengan 0, lalu c kurang dari nc, lalu c plus plus. Nah, selanjutnya printf, masukkan nilai matriks pertama pada baris ke %d dan kolom ke %d. Dalam hal ini garis ke i plus 1 dan j plus 1 hasilnya ditampung dalam variabel. Nah, maaf, di sini sebelumnya Anda perlu mendeklarasikan terlebih dahulu array untuk matriks yang pertama. Misal di sini dengan variabel M1 dengan panjang maksimum untuk barisnya adalah ni dan yang maksimum untuk kolomnya adalah nc. Selanjutnya ada matriks M2 dengan jumlah maksimum barisnya adalah x dan jumlah maksimum barisnya adalah ny. Di sini sama halnya, Anda bisa mengganti nx dengan ni, ny dengan nj, atau bisa melebur variabel ni dengan nx dan variabel nj dengan ny. Nah, selanjutnya maka matriks yang pertama variabel array M1 bisa Anda gunakan M1 pada indeks ke i, lalu indeks ke j. Selanjutnya Anda juga perlu memasukkan nilai matriks atau masukkan nilai elemen matriks kedua pada baris ke %d dan kolom ke %d untuk i1 dan j plus 1. Anda tampung dalam variabel array M2 pada indeks ke i untuk barisnya dan pada indeks ke j untuk kolomnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah Anda memasukkan nilai elemen-elemen matriks pada matriks pertama dan nilai elemen-elemen matriks pada matriks yang kedua, maka akan dilanjutkan dengan proses penjumlahannya. Proses penjumlahannya di sini misal akan ditampung
dalam sebuah variabel array yang baru. Misal di sini adalah contohnya variabel array M3 dengan panjang maksimum NI untuk barisnya dan panjang maksimum untuk kolomnya adalah NJ. Nah, setelah dimasukkan tiap elemen, dapat juga dilanjutkan dengan proses penjumlahannya. Jadi di sini M3 untuk indeks ke I dan kolom ke J sama halnya dengan penjumlahan dari M1 untuk indeks ke I untuk barisnya dan indeks ke J untuk kolomnya ditambah M2 pada indeks baris ke I dan indeks kolom ke J. Selanjutnya, setelah proses pengisian elemen-elemen matriks dan proses penjumlahan elemen-elemen matriks M1 dan M2 yang ditampung dalam variabel array M3, maka ada suatu perulangan kembali untuk menampilkan hasil dari variabel array M3. Sama perulangannya, yakni mulai I sama dengan 0, lalu I kurang dari NI, lalu I plus plus, dilanjut dengan for kembali untuk J sama dengan 0, J kurang dari NJ, lalu J plus plus, dan ditampilkan isi dari variabel M3, variabel array M3. Adapun isi dari variabel array M3 bisa dimunculkan sebagai berikut. Misal di sini %d untuk M3 indeks ke I, lalu kolom ke J, dan dilanjut dengan pindah baris. Ada pemindahan baris di sini untuk pemisah antar suatu baris pada variabel array M3 dengan baris berikutnya pada variabel array yang sama. Lalu Anda bisa kasih keterangan di sini. Misal Anda tampilkan pesan hasil penjumlahan matriks pertama dan matriks kedua. Misal di sini matriks hasil penjumlahan dari matriks pertama dan matriks kedua adalah slash n. Nah, setelah itu maka bisa kita coba untuk menjalankan program ini. Kita coba jalankan. Misal di sini
masukkan jumlah baris untuk matriks yang pertama, misal kita ambil 2, dan jumlah kolom untuk matriks yang pertama misal sama 2, jumlah baris untuk matriks kedua 2 juga, jumlah kolom untuk matriks kedua 2 juga. Di sini masukkan nilai elemen matriks pertama, baris pertama, kita ambil sebelumnya kita perbaiki dulu sebentar. Di sini kita kasih pemisah separator titik 2. Oke, di sini juga kita kasih separator. Kita compile lagi. Oke, tadi 22 jumlah baris dan jumlah kolomnya. Lalu masukkan nilai elemen matriks pertama pada baris pertama kolom 1. Misal saya masukkan angka 1. Lalu kita masukkan lagi, katakanlah angka 1 kembali. Matriks pertama pada baris pertama kolom kedua kita masukkan angka 2, kita masukkan angka yang sama untuk matriks kedua baris pertama dan kolom kedua. Lalu kita masukkan angka 3, kita masukkan angka 3 juga, kita masukkan angka 4, kita masukkan angka 4, sehingga matriks hasil penjumlahan dari matriks pertama dan matriks kedua adalah 2, 4, 6, 8. Kita akan coba dengan angka yang lain, tapi sebelumnya kita percantik terlebih dahulu. Misal di sini kita kasih /n lalu di sini kita coba kasih /n kembali sebagai pemisah antara baris satu dan baris yang lain. Nah, kita coba untuk jalankan program ini kembali. Misal kita masukkan angka jumlah baris untuk matriks pertama 2, jumlah kolom untuk matriks pertama 2, tapi jumlah baris untuk matriks kedua kita masukkan 3, dan jumlah kolom untuk matriks kedua adalah 2, maka dia tidak akan bisa melakukan proses penjumlahan. Akan keluar, maaf, kedua matriks tidak dapat dijumlahkan. Hal ini terjadi karena jumlah baris untuk matriks kedua tidak sama dengan jumlah baris untuk matriks yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya setelah Anda membuat program untuk penjumlahan matriks, berikutnya adalah Anda membuat program untuk mentranspos matriks yang ditentukan. Contoh di sini misal matriks yang ditranspos adalah matriks yang ketiga, matriks hasil penjumlahan tersebut. Nah, cara untuk mentranspos matriksnya dapat Anda lakukan dengan perulangan kembali, atau sebelumnya Anda kasih pesan F. Sini Anda berikan katakanlah matriks hasil transpos dari matriks 3 adalah /n. Nah, untuk melakukan transpos Anda bisa for i kurang dari ni, lalu i plus plus, lalu ada for kembali, for di dalam for kembali j mulai dari 0 lalu j kurang dari nj j plus plus, lalu Anda tampilkan dan f %d. Sini yang ditampilkan adalah matriks ketiga atau variabel array M3, tapi di sini indeks barisnya Anda isi dengan indeks kolom dan indeks kolomnya
Anda isi dengan indeks baris. Nah, selanjutnya Anda compile kembali, compile and run. Ada sedikit kesalahan di sini. For i sama dengan 0. Maaf, di sini kurang titik koma. Jadi pastikan ketika Anda mengetikkan sebuah perintah, terutama printf, Anda harus diakhiri dengan titik koma. Anda compile kembali, Anda ulang kembali, misal dengan angka yang sama tadi, jumlah baris matrik pertama 2, kolom matrik kedua 2, jumlah baris untuk matrik kedua sama, lalu Anda masukkan angka elemen-elemennya. Oke, sudah Anda masukkan, dan matriks hasil transpose dari matrik ketiga adalah 2648. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan karena ada pemisahnya lupa, maka Anda perlu tambahkan pemisah untuk barisnya pada matriks 3. Jadi di sini Anda tambahkan printf untuk pindah barisnya. Ini dikasih printf kembali \n. Anda compile lagi, jumlah baris untuk matriks pertama 2, jumlah kolom untuk matriks pertama juga 2, jumlah baris untuk matriks kedua 2, jumlah kolom matriks kedua 2. Anda masukkan elemen-elemen matriksnya. Oke, sehingga matriks hasil penjumlahan dari matriks pertama dan matriks kedua adalah 2, 4, 6, 8. Kemudian matriks hasil transpose dari matriks ketiga atau matriks hasil penjumlahannya adalah 2, 6, 4, 8. Di sini akan terjadi, di sini telah terjadi proses transpose di mana yang semula baris dari matriks pertama akan berubah menjadi kolom untuk matriks kedua hasil transposenya, dan yang semula kolom di matriks yang pertama akan berubah menjadi baris di matriks yang kedua. Oke, sekian untuk video tutorial di bagian array ini. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya, yakni di mata kuliah pemrograman dasar untuk sesi berikutnya. Terima kasih.